Saudara dan saudari, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala. Saya Yoas Adi Prasetya, Pendeta Jemaat GKI Pondok Indah Jakarta, dan juga dosen penuh waktu di STFT Jakarta. Refleksi ini dibuat secara khusus untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 4 ayat 9 dan 10 sangat menarik perhatian saya. Ia menulis, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Melalui teks ini kita diundang untuk memahami kenaikan Tuhan Yesus dalam relasi yang tak terpisahkan dengan inkarnasinya sebagai manusia. Jika inkarnasi menunjuk pada gerak turun sang anak yang adalah pribadi ilahi, yang mengambil hakikat manusia ke dalam dirinya, maka kenaikan menunjuk pada dipermuliakannya pribadi Yesus Kristus, yang sekaligus Allah sejati dan manusia sejati itu. Setelah inkarnasi itu, hakikatnya sebagai Allah berjumpa dengan hakikatnya sebagai manusia, menyatu di dalam pribadi yang tunggal. Sehingga ketika ia naik dan dipermuliakan, kesatuan dari keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus itu juga terus terpelihara. Itu artinya kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus ikut dipermuliakan. Tubuh manusiawi Yesus yang dipermuliakan adalah tubuh yang sama yang diterimanya ketika ia menjadi seorang bayi yang lahir dari perawan Maria. Daging yang sama yang dimilikinya ketika ia makan bersama dengan para murid. Raga yang sama ketika ia tersalib dan kemudian mati, namun dibangkitkan. Itu adalah manusia yang sama dengan dia yang bangkit dari antara orang mati. Nah, apa artinya semua ini bagi kita, bahkan bagi gereja kita? Sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu mewakili, atau dapatlah kita katakan menjadi ruang yang di dalamnya seluruh umat manusia dapat mengambil bagian ke dalam persatuan dan persekutuan dengan Allah Trinitas. Kita menemukan di dalam kemanusiaan Yesus itu sebuah kenyataan baru, bahwa manusia ternyata dapat dipermuliakan. Dan itu pengharapan kita. Itu terjadi berkat Kristus yang sudah mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya. Kenaikan Yesus membuktikan bahwa Allah sungguh menghargai daging tubuh manusia. Jadi kenaikan Yesus Kristus mengutuhkan seluruh peristiwa Kristus, mulai dari kelahirannya, karya ministerialnya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan memuncak pada kenaikannya ke surga. Ia menjadi klimaks dari kesatuan dua hakikat Yesus Kristus. Maka kita dan raga kita kini memiliki tempat di dalam raga Kristus. Sebab bukankah kita adalah anggota tubuh Kristus? Katekismus Heidelberg mengekspresikannya dengan indah. Di dalam pertanyaan 49 ditanyakan, apa manfaat kenaikan Kristus ke surga bagi kita? Dan kalau kita telisik jawaban yang kedua dari pertanyaan ini, dikatakan adanya daging kita di surga menjadi jaminan yang pasti bahwa Dia sebagai kepala akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Disinilah sebenarnya kita menemukan kabar baik dari peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini. Ini adalah sebuah peristiwa yang menjamin, memberi kepastian bahwa keselamatan itu bukan sekadar semoga, namun sebuah ya pasti. Sebab sama seperti tubuh Yesus Kristus naik ke surga, demikian pula tubuh kita kelak akan dipersatukan dengannya di dalam keabadian. Bukan hanya keutuhan kemanusiaan dan keilahian Yesus yang kita rayakan di dalam kenaikan ke surga ini, tetapi kenaikan Yesus ke surga ini juga menegaskan keutuhan surga dan bumi itu sendiri. Ia naik ke surga
dari bumi. Sama seperti dulu ia turun ke bumi dari sorga. Maka ketika kita menempatkan bersama-sama inkarnasi dan asensi atau kenaikan Yesus ini, maka menjadi utuh dan penuhlah doa yang Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka kita diundang untuk memanjatkan puja-puji kita pada Allah yang dengan penuh kuasa dan kemuliaannya melalui Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati itu, telah menyatakan kehendaknya di bumi seperti di surga. Maka selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya Kristus Sang Immanuel, Allah beserta kita itu, menemani embara hidup Anda, embara hidup gereja kita.